Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada tahun 10 Hijriah, dalam pelaksanaan Haji Wada, ketika Nabi Muhammad SAW memberikan khutbah, ada satu kalimat yang seperti mengisyaratkan bahwa beliau akan menuju ke pangkuan Sang Ilah. Wahai manusia, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini dalam keadaan seperti ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian. Hingga sesudah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Sebelum meninggal pada 29 Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengalami sakit kepala dan demam dengan suhu badan yang tinggi. Dengan keadaan yang tidak sehat, beliau tetap menyempatkan diri untuk mengimami salat berjamaah. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad SAW minta kepada para istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah untuk hari-hari terakhir dalam hidupnya. Beberapa hari menjelang wafat, Nabi Muhammad SAW merasakan sakit yang semakin parah. Suhu tubuhnya semakin meninggi. Sampai pada waktunya akan tiba, Nabi Muhammad SAW berada di pangkuan Aisyah. Bibir beliau berucap sambil mengadahkan wajah ke atas, "Ya Allah, ampuni dan kasihanilah aku. Pertemukanlah aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya." Kalimat itu diucapkan Nabi Muhammad sebanyak 3 kali. Kemudian sambil bersandar di antara dada dan leher Aisyah, Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa Nabi Muhammad SAW. Tepat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, duka telah menyelimuti para sahabat dan kaum umat Islam lainnya. Kesedihan yang teramat dalam pun dirasa oleh Umar bin Khattab, juga Abu Bakar As-Siddiq. Mulanya Umar tidak bisa menerima wafatnya Nabi Muhammad SAW, hingga dirinya nyaris mengacungkan pedang dengan mengancam akan membunuh siapapun yang menyebut Nabi Muhammad SAW wafat. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan meninggal sampai dihabiskannya orang-orang munafik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, seorang pemimpin yang lembut, Abu Bakar As-Siddiq datang untuk menenangkan pikiran Umar dan mengisyaratkan kepada semua orang yang berada di rumah Nabi Muhammad SAW, "Saudara-saudara sekalian, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Tetapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah selalu hidup dan tidak akan pernah mati," kata Abu Bakar. Abu Bakar pun kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 144 yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apabila dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan menenangkan muharat kepada Allah sedikit pun.
dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kalimat itulah yang menyerahkan Umar bahwa Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Demi Allah, sesungguhnya aku seakan-akan belum pernah mendengar ayat ini sampai aku mendengar Abu Bakar membaca ayat ini. Sehingga saya lemas, saya tidak kuat berdiri dengan kedua kakiku dan jatuh ke tanah. Bilal bin Rabah, seorang muazzin pertama pun tak kuasa menahan kesedihan usai ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Hatinya bergetar tatkala melafalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suasana duka menyelimuti hati mereka yang mengenal dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Hati mereka tak sanggup menahan kesedihan atas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kali ini saya sampaikan. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ilmu ini kepada kerabat Anda, saudara Anda, dan teman-teman Anda semua, agar mereka juga dapat merasakan manfaatnya. Semoga video ini menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.